Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur bersukacita kita boleh ada kembali, kita boleh menyembah Tuhan dan kita boleh tinggikan Tuhan. Kalau kemarin Tuhan sudah tolong kita, saya percaya hari ini juga berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan ada tersedia buat kita. Amin. Kita mau satu dalam doa, kita siapkan hati untuk menyembah Dia dan meninggikan Dia. Dan bersyukur ya Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Kau sudah ada bersama dengan kami di tempat ini ya Bapa. Dan saat Engkau ada, kami percaya Engkau tahu apa yang kami perlukan. Dan di samping itu Tuhan, di atas semuanya itu, kami rindu pagi hari ini. Kami tidak memikirkan kebutuhan kami, tidak memikirkan permasalahan kami. Tapi kami mau ya Tuhan, hati kami sepenuhnya untuk Engkau ya Tuhan dan menyembahnya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini pujian kami dan ini syukur kami. Ini hati kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Berikan hati kita yang terbaik untuk hari ini. Dalam kudus hadirat-Mu, mari kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya Kaulah segalanya. Katakan kita yakin Dia sudah ada di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yakinkan iman kita bahwa Dia ada bersama dengan kita saat ini. Amin. Ku menyembah dalam kudus tata kasih karuniamu Bapa, karena kekuatan kami hanya dalam Engkau. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan, aku yakin Kau ada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Segenap jiwa kami, segenap jiwaku memuji-Mu, karena sungguh besar Kau Yesus.
melawat umat-Mu ya Bapa. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, bahwa kami yakin Kau hadir di sini. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di, ada kelepasan, terjadi di sini. Amin Tuhan, kami percaya Engkau sudah ada bersama dengan kami. Kami akan tinggikan, kami akan puji Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu untuk memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan sudah ada di tempat ini. Amin. Kalau Tuhan ada, sepatutnya lah kita bersuka cita. Berikan senyum kiri kanan, salam sehati pada rekan-rekan kita di muka, di belakang. Ya, Tuhan sudah tolong kita dan patutlah kita bersuka cita. Karena janji Tuhan, tidak pernah orang benar itu akan meminta-minta. Amin. Dan pujian ini karena begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia sanggup, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Naikkan pujian ini, bukan hanya sekedar kita mengucapkan, tapi imani pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya, yang percaya. Amin. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Katakan amin. Karena Allah menggenapi firman-Nya.
Ibu percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Sampai iman kita berkata amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Bapak Ibu sendiri naikkan pujian ini, katakan sampai telinga kita mendengar janji Tuhan ya dan amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, Ya, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ya, ya. Tidak ada yang mustahil bagi siapa? Bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Amin. Pujian ini saya sangat suka ya. Bukan hanya karena saya terkenang akan ibadah lansia gitu ya. Sangat rindu melihat bapak-bapak yang sudah tua, ibu-ibu ya, para lansia, mereka menari-nari buat Tuhan. Tapi saya juga diberkati oleh pujian ini mengatakan bahwa berbahagialah bagi orang yang percaya. Siapa yang berbahagia? Kita yang percaya. Selagi kita bisa percaya, saya percaya jaminan Tuhan itu buat kita. Karena kita punya janji Tuhan, firman Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. percaya janji-Mu ajaib Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya janji-Mu ajaib, karena janji Tuhan ya dan amin. dalam kehidupanku. Ya Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan bahwa sungguh besar setia Tuhan buat kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Dia Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan ku percaya janji-Mu ajaib.
kami percaya dan semakin menguatkan iman kami Tuhan. Oh Yesus, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bersama dengan iman katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah kuatku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, kami percaya terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Sekali katakan ku percaya. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan ku percaya, ku percaya. Mari kita tunduk diri. Kristus kepala gereja, kami adalah anggota jemaatnya. Segala pujian dan hormat bagi Bapa di sorga, Allah Tritunggal, Putra dan Roh Kudus. Ibadah hari ini terjadi karena kehendak Bapa jua. Dan ibadah pagi hari ini kami mau persembahkan untuk kemuliaan Allah kami, Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi, Allahnya yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Hari ini kami ada di dalam bait Tuhan, dalam rumah Tuhan. Kadang kami berdiri, kadang kami duduk. Sering kami memuji, sering kami mengucap syukur, sering kami meminta. Tetapi juga kami ada kesempatan menyembah. Kiranya hidup kami berkenan bagi Tuhan. Saatnya setelah kami puji nama Tuhan, kami mau mendengar. Berkenan Roh Kudus akan menuntun, mendekati kami dan membimbing. Supaya firman itu kami pahami. Ketika kami dengar, kami simpan dalam hati, kami praktekkan. Dan bermanfaat mengubah kami semuanya. Roh Kudus tolong setiap kami yang masuk dalam rumah Tuhan diberkati. Yang berbicara, yang mendengar. Tolong Tuhan supaya tidak ada butri yang dicuri, yang dimanipulasi, tapi kiranya itu firman Tuhan ada rahasia. Tuhan tolong, kiranya apa yang hamba-Mu siapkan, yang baca, renungkan dan tulis, berkenan untuk disampaikan kepada umat, dan umat berbahagia dan Tuhan dipermuliakan, dan hamba-Mu dapat pahala. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan, haleluya. Yang mau dengar firman Tuhan katakan amin. Mari silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Sehat-sehat walafiat semua. Injil Yohanes 10 ayat 10. Kita bunyi bersama-sama 1, 2, 3, 4. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi 2, 3, 4.
Pencuri datang hanya untuk mencuri. Aku datang supaya mereka semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Stop. Saya baca ayat 1 dulu. Pasal ini ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Saya tidak akan mengajak saudara membahas tentang pencuri di sini. Tetapi yang saya mau bahas adalah ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang dibahas di sini adalah hidup dan kelimpahan. Ya, Bapak Ibu, kita akan langsung kepada bimbingan kita, materi yang kita mau lihat sebentar ya. Tingkat-tingkat kelimpahan. Kristus merindukan, menghendaki, mengangan-angan, kepinginnya jemaatnya, domba-dombanya tadi itu hidup dalam kelimpahan. Limpah dalam apa? Lebih banyak. Di mana? Dalam kebutuhan roh. Limpahan dalam kebutuhan jiwa. Jiwa itu ada semangat. Reaksi jiwa itu sedih, nangis, bisa senang, bisa teriak, bisa bersuka cita, bisa berpesta, bisa kemana-mana. Itu kebutuhan jiwa. Kebutuhan roh ini koneknya dengan Tuhan. Ini jalur konek dengan Tuhan. Lalu tubuh ini gerakannya jiwa ini, perintahnya jiwa ini dikerjakan oleh tubuh. Nyanyilah dan menarilah. Itu jiwa yang bergelora, lalu tubuh mempraktikkannya. Jiwa yang bergelora, kemudian konek dengan roh, lalu sujud. Tubuh melakukan sujud, menyembah kepada Tuhan. Itu roh, jiwa, dan tubuh bekerja sama itu. Itu ya. Kiranya ini sedikit sederhana, tapi saudara paham. Jadi saudara nanti nggak uring-uring lagi kalau disuruh ya apa itu tepuk tangan atau angkat tangan atau apa termenung begitu. Saya tidak haruskan Bapak Ibu harus berdiri kalau nyanyi. Karena tahukah saudara, usia-usia saya begini tuh kalau berdiri lama-lama tuh kunang-kunang. Makanya tidak heran saudara-saudara, tolong jemaat yang masih usia di bawah 50 tahun, prioritaskan kepada bapak-bapak ibu yang sudah usia kayak saya begini. Tidak apa-apa mereka tuh duduknya di pojok atau di pinggir. Karena kenapa? Kalau berdiri harus ada sesuatu yang disentuh. Kita kan disuruh merem, ayo tutup mata. Nah harus juga merem lah. Jadi roh, jiwa, dan tubuh itu geraknya bersama. Itu perintah dari sini-sini. Oke, ini kan di tengah. Dekat di sini, nah dekat di sini juga. Oke, ini yang Yesus kehendaki ini. Kelimpahan. Kelimpahan itu cukup, lebih dari cukup. Ya, oke. Kita akan ikut ini. Tingkat-tingkat kelimpahan yang Yesus mau. Kelimpahan seperti apakah? 1. Tingkatan pundi-pundi. Artinya ini pundi-pundi ini tidak cukup. Tingkatan pundi-pundi ini tidak cukup. Pemasukan pengeluaran tak seimbang. Pemuda tersebut, kita baca nanti di sini, pemuda yang dimasuk pada Lukas 12 ayat 13, 20 sampai 21 ini, kaya jasmani, tetapi miskin rohani. Konon dalam ayat ini dikatakan, seorang pemuda datang kepada Yesus berkata demikian. Itu warisanku itu akan aku beginikan. Tolonglah Yesus kasih tahu kepada saudaraku yang lainnya. Lalu konon bercerita sampai anak ini diberkata, oh aku punya ini. Suatu saat permisi, dia sudah kaya. Lalu dia berkata kepada jiwanya, ya sudah, aku nggak pusing itu. Aku punya kelola sendiri, harta aku dapat sendiri.
Lalu dia kaya. Suatu saat sore-sore, karena rumahnya itu tingkat. Dia lihat ke sana kota, lihat ke sana laut, lihat ke sana gunung. Wih, luar biasa. Dia bilang begini, jiwaku senang-senanglah. Hebat. Tapi ini kayak apa ini? Hartaku ini berlimpah-limpah. Ini hartaku ini berlimpah-limpah. Diapain? Aku akan bikin lagi lumbung yang besar. Aku akan bikin lagi gudang yang besar. Bikin lagi bank baru. Bank swasta, Bank Jaya Makmur, Bank Tulus Indah, dan macam-macam lagi. Pakai pokoknya yang hebat-hebat itu. Rencananya begitu. Sudah itu aku katakan kepada jiwaku, jiwaku bersenang-senanglah. Nikmatilah hidup ini. Tiba-tiba muncul Yesus berkata, anak muda jangan sombong. Kamu tuh kaya loh. Kamu tuh memang kaya. Tapi kamu miskin di sini. Hei, jiwamu akan kuambil malam hari ini. Saudara, kalau saudara bisa apa, kita semua kalau bisa apa, kalau kita ini siapa dan bisa apa dan punya apa, ayo kita belajar kenal diri. Kita ini siapa memang? Bapak Ibu, mari kita memiliki ini. Kita miliki ini. Ini juga kita punya. Ya, kaya rohani dan kaya ini. Jangan mau ngobar kaya rohani tapi ini gak ada sengsara juga. Kita mau kepingin punya seperti itu. Tapi kalau kita siapa dan bisa apa dan punya apa. Yuk, mari kita katakan hanya karena anugerah. Haleluya, saya mau jelaskan di sini sedikit. Catatan saya di sini. Bagi orang Yahudi, uang artinya perak bernyawa. Jemaat paham baik-baik ya. Aku pelan-pelan. Ini ada 4 poin. Kalau nggak selesai, saya mau selesaikan yang 1 poin ini. Kalau nggak selesai, janji minggu depan hadir akan saya lanjutkan. Kalau saya teruskan ini darurat nanti kayaknya kok juga saya rugi siapkan dan saudara nggak dapat apa-apa. Bagi orang Yahudi, uang artinya perak bernyawa. Masih ada ayat saya belum bacakan di sini nanti di Matius. Lagi, orang Yahudi, uang artinya perak bernyawa. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Dulu itu susah uang. Jadi uangnya dulu tuh nggak pakai kertas tapi pakai perak. Di zaman itu, di kampung saya pantang minta uang. Karena uang itu barang yang langka. Jangan lupa, uang artinya perak bernyawa. Saya balik ke kampung sebentar. Di kampung saya, pantang minta uang kepada tetangga. Tetapi yang jadi bulan-bulanan itu minta garam. Minta beras yang sedikit. Kami belum tumbuk padi. Minta sayurnya dong. Minta mungkin ada bumbu jahe serai. Dan lain sebagainya. Minta lombok. Itu tidak boleh tidak. Harus dikasih kalau punya. Kalau enggak hukum alam. Itu dimarah sama tetangga. Jadi kita bebas boleh minta. Karena orang di sana jauh dari kota. Uang artinya perak bernyawa. Itu untuk orang Yahudi. Tetapi jangan coba-coba, Bu, minta duitnya. Pantang. Kalau terjadi 1 perak pun. Kalau ini tidak dikembalikan ini utang 7 turunan. Tidak bisa hilang. Kalau aku pinjam sama Mas Tanto. Aku nggak bayar. Anakku nggak bayar. Cucu cicit saya nggak bayar. Ditagih nanti. Namanya juga perak bernyawa. Utang budi berkesinambungan. Tetapi minta beras silakan. Tidak boleh bilang nggak ada kalau punya. Kalau perlu bagi 2. Itu masalah soal kelimpahan, kekayaan dan membagi hidup. Bagi orang Mesir, mengeluarkan uang artinya mengurangi bagian hidup.
Nanti saya baca ini. Bagi orang Mesir, mengeluarkan uang mengurangi bagian hidup. Ini Yahudi dengan Mesir sama-sama ketatnya. Orang Indonesia memang ada juga seperti itu, cuma kita nggak pahami. Kita jalani tapi kita nggak pahami. Jangan boleh tebang pohon kalau nggak diperlukan bikin rumah atau bikin apa. Orang Dayak juga seperti begitu. Karena kenapa? Bagi mereka itu keluarga, tidak boleh menyakiti. Masuk hutan tidak boleh sembarang mau parang kepada pohon di mana-mana. Kalau nggak dipakai, karena itu keluarga, menyakiti. Sesama makhluk tidak boleh menyakiti. Jadi kalau ada orang pinjam di kampung saya itu, minta sore. Bukan pinjam, minta. Kita punya tapi kita nggak kasih. Itu Tuhan alam marah. Nah, orang Yahudi mendidik anaknya di dalam Amsal 20 ayat 6 apa Amsal 6 ayat 20. Nanti kita lihat itu. Ada nanti. Nanti saya jelaskan di sana. Tapi mau selesaikan di sini dulu nih. Kenapa orang Yahudi tidak kasih bekal kepada anaknya, anak sekolah, pakai uang, pakai makanan? Karena uang mereka tidak boleh tukar menukar atau pinjam dan sebagainya. Mungkin alasannya karena waktu itu uang masih perak dan masih langka. Ada poinnya nanti. Kita akan bahas itu tentang roti dan ini dan ini dan ini. Nah, ketika Yesus KKR dan orang banyak kehabisan waktu dan mereka kelaparan, Yesus berkata, kalian kasih makan kepada mereka. Kepada orang banyak begini, muridnya berkata, kalau ada uang sekian ratus dinar, tidak cukup untuk beli makanan. Uang tidak berguna, saudara. Yang diperlukan hari itu adalah roti, makanan, kekayaan yang model apapun. Tidak bisa menghidupi ini. Uang sebanyak apapun tidak bisa menghidupi ini. Kalau bukan roti atau makanan. Saudara coba. Saudara pergi ke Bromo sana. Ada padang pasir berhamparan di situ. Saudara kelelahan, nggak ada air, nggak ada makanan. Tapi saudara bawa uang 1 karung. Apakah uang saudara bisa berguna? Enggak. Tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi sampah. Saudara butuh seteguk air atau secuil roti. Nah itu yang Alkitab ajarkan itu budaya, tapi kadang-kadang kita nggak nyampe. Kita nggak nemukan artinya di situ. Bapak Ibu, bagi orang Mesir itu mengeluarkan uang, mengurangi bagian hidup. Nggak sembarang saudara keluarkan uang. Saudara, kalau kasih mau uang persembahan untuk Tuhan, lihat dulu uang. Ini uang, sekian ribu tetes keringatku menetes. Aku berikan untuk Tuhan, berarti sekian perjuanganku, bagian dari hidupku. Saudara jangan ambur-ambur, kasih sembarang. Biar gereja bagus dan sebagainya. Mikirin baik-baik, uang ini dimanfaatkan apa enggak. Doakan supaya orang yang memfasilitasi itu benar tempatnya. Saya belajar enggak salah lakukan uang itu. Usahakan. Sedikit apapun, tak usahakan. Jadi kalau kita kasih persembahan kepada Tuhan, kalau perpuluhan wajib. Persembahan itu sukarela. Kita ketemu di poin berikutnya nanti, kalau kita sampai ke sana. Itu enggak kita lata ngasih, pertimbangkan, doakan. Kira-kira tingkatan apa kita pakai. Orang Yahudi membekali anaknya tidak pakai uang. Makanya ketika Yesus perlu, mau kasih 5.000 orang, itu anak ditemukan roti. Murid Yesus menemukan ikan di situ, bukan uang. Tapi lebih banyak dibekalkan mamanya kepada anak Yahudi itu tentang persediaan untuk orang membutuhkan daripada keperluan dia. Bayangkan dari 2 ikan itu yang disediakan mamanya untuk kasih sama orang, dia hanya untuk dia saja 1. Jadi dia bawa ikan 3, buat dia makan 1, 2 ini untuk keperluan kalau ada orang memerlukannya. Roti dia bawa 6, sudah pernah saya bahas dulu tapi nggak sempat sampai mendetail begini. Roti dia bawa 6, buat dia hanya 1. Yang 5 kalau ada orang memerlukannya. Terjadi kan? Tuhan sudah atur sedemikian. Mereka tidak bawa uang. Karena apa? Lihat di sini. Mengeluarkan uang berarti mengurangi bagian hidupnya. Kita keluarkan uang
Itu adalah bagian dari hidup kita. Dan kita pertimbangkan, ini kasih ini sayang-sayang ini. Bagian dari hidup kita. Kita hitung, seandainya kita nggak kasih, ini sudah bisa beli ini. Sudah bisa perbaiki rumah ini. Tapi saudara, mari kita kontrol roh, jiwa, dan tubuh. Supaya kelimpahan itu tadi, kelimpahan yang Yesus berikan kepada kita. Nggak membuat kita menderita. Bapak, Ibu, di sini dibicarakan di sini tentang ayat ini. Yang Lukas tadi dengan ini, Bertaliam berbicara dengan warisan dan harta kekayaan. Suatu saat, orang muda, ini sama-sama mirip-mirip. Orang muda datang kepada Yesus berkata, "Guru, aku ini gelisah. Tolong beritahukan kepadaku, perbuatan apa yang harus aku kerjakan? Perbuatan apa yang terbaik aku kerjakan supaya aku bisa masuk dalam kerajaan sorga?" Yesus berkata, ikuti ini, ikuti ini, ikuti ini, ikuti ini. Di antara lainnya katakan, ikuti firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kemudian itu bertanya lagi, apa itu guru? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Hormatilah orang tuamu. Sayangilah sesama manusia. Jangan bohong. Jangan rampas punya orang, haknya orang lain. Jangan membunuh. Dan banyak lagi. Dan setia kepada Tuhan. Dan lain sebagainya. Kemudian dia berkata, gampang itu sudah kulahap semua. Semua sudah kukerjakan. Jangankan itu. Puasa 50 hari pun bisa kukerjakan. Sombongnya dia. Lalu Yesus berkata, baiklah kalau begitu. Seandainya tingkatan tangga naik ke surga itu 100 anak tangga. Engkau, Anda, penjenengan, pangeran sudah sampai pada anak tangga yang ke-99. Tinggal satu lagi, kau sudah dekat masuk surga. Anda sudah dekat pintunya. Tinggal buka klik masuk ke dalam surganya. Dalam ruangan yang enak sejuk. Segala pandangan, kebutuhan di dalam enak luar biasa. Ya. Anak muda itu bertanya lagi ketika Yesus berkata, satu lagi. Apa itu guru? Kata anak muda. Jual segala hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin. Dia tunduk kepala. Dia lihat lagi Yesus. Dalam hati dia berkata, jahat kali ini. Mungkin anak muda itu dari sana kali. Jahat kali guru ini. Kata firman Tuhan. Sampai ayat 22. Matius 19 ayat 21 sampai 22. Dikatakan begini. Anak muda itu pulang dengan mencucu. Tahu mencucu? Bersungut-sungut. Tahu bersungut-sungut? Orang di kampung saya bilang mak nuku-nuku. Mengerjakan segala sesuatu di penggerutu doh. Kukira mau dikasih tahu apa, ternyata begitu. Daripada begitu, tadinya mestinya lebih baik nggak usah ke sana. Nah, ini jadinya, ini mau disuruh kasih ini, jual ini, kasih orang ini lalu sebagai ngerutu dia. Saudara, Alkitab berkata, anak ini, anak muda ini pulang dengan sakit hati, dengan merana, bersungut-sungut karena hartanya banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengar baik-baik. Kali ini, tolong dengar baik-baik. Cari duit sebanyak-banyaknya. Sekarang ini pandemi, makanya saya masih suka khotbah tentang kebutuhan dalam masa pandemi. Sekarang, prioritas yang kita harus mikirin setiap hari adalah, kita kerja apa supaya bisa dapat uang sekian secukupnya untuk bisa kita makan. Berikutnya, kita mau ngapain supaya kita tetap bisa jaga sehat. Ada makanan, ada tubuh sehat, itu sudah bagus. Berikutnya, kita mikirin bagaimana caranya kita ngomong ngapain agar keluarga kita ini tenteram dan anak-anak tetap juga belajar dengan baik. 3 saja. Jangan lupa, tambahan yang penting. Dekatlah selalu kepada Tuhan. Supaya hatimu, pikiranmu, roh, tubuh, jiwa tenang. Daud menuliskan di dalam Mazmur 62 ayat 1 dan 2 ada katakan, hanya dekat Allahku,
rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allah. Mau punya banyak, mau bisa apa, mau siapa Anda kita ini. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Ini mereka begini kan, limpah, banyak, tapi tidak tenang. Nah, Bapak Ibu, tadi orang itu akhirnya pulang dengan hatinya yang tidak tenang. Sekali lagi saya lanjutkan tadi. Cari duit sebanyak-banyaknya, rawat baik-baik. Yang saya sayangkan, ada orang kadang-kadang, ya kita, kadang-kadang kita itu diberikan karunia untuk mendapatkan uang atau harta atau kelimpahan. Tapi kadang luput, kita nggak pelihara karunia untuk memakainya, mengaturnya. Dengan demikian, kadang kita yang diatur oleh kelimpahan itu dan kita dibuatnya tersiksa. Pesanku sebagai orang tua, dengar bapak-bapak dan ibu-ibu, papa mama, apa saja berkat yang Tuhan titipkan kepada bapak ibu yang terhormat, jangan buru-buru membalik nama kepada anak ini, anak itu, anak ini, anak itu. Karena bapak ibu masih hidup. Kenapa? Itu hak bapak ibu. Tapi dengar baik-baik. Punya anak 3, punya anak 5. Ini sudah dibagikan dibalik nama anak pertama. Ini yang ini bagikan kepada anak yang ke-5. Balik nama. Yang ini anak yang ketiga, ini dibalik nama anak yang ketiga. Lalu ini anak keempat, ini dibalik nama anak keempat dan anak kedua dan berikutnya. Lah buat bapak ibunya masih ada. Punya apa? Habis kan? Habis. Sudah itu. Mereka sudah diubahkan, sudah atas nama mereka. Bapak dan ibu mau gugat ke pengadilan karena mereka sudah jual dan sebagainya. Menang apa enggak? Hukum berkata orang tua keleleran. Tidak sedikit perkara. Di dekat-dekat kita di sini, masuk koran, masuk TV. Tentang anak, perkarakan orang tua. Firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Ini salah sendiri orang tua kadang-kadang seperti begitu. Kenapa sih bagi-baginya? Di kota Anu ada seperti begitu. Akhirnya semua yang upayanya, yang susah payahnya orang tua itu. Pikirnya biar nanti anak-anak enggak tukaran kalau kita sudah tutup mata dengan senyum. Tapi ternyata langkah itu salah. Anak enggak seperti orang tua, minta maaf. Enggak ngelarang, enggak ada aturan seperti itu untuk ngelarangnya. Tapi hatinya anak dengan orang tua itu beda. Kan sudah kita semua tahu. Satu orang tua mikir 7 anak. Berjuang luar biasa. Tapi 7 anak belum tentu bisa urus satu orang tua. Aku 3 bersaudara. Aku anak terakhir. Kakakku pertama perempuan. Yang kedua laki. Yang pertama udah meninggal baru-baru ini. Papaku bilang kepada saya, kamulah anak paling tak baik. Saya suka melawan. Dan aku dikasih sesuatu yang lebih sedikit daripada yang lainnya. Berulang-ulang ku katakan, saking bapak aku gak suka. Dia bilang begini, model begini, suatu saat kamu pergi ke rumah keluarga, nongkrong di ruang keluarga, tetangga, menantikan orang kasih kamu seteguk air. Saya rodok malas ke sawah, ke ladang. Saya sukanya di gereja. Papaku bilang tuh bawa tuh gitarmu. Saya bikin gitar sendiri karena belinya gak bisa. Tak pikul ke gereja kalau Sabtu. Papaku bilang tuh gitarmu, makanlah gitarmu, tidur dengan gitarmu, tidur di gereja dan makan di gereja. Untung papaku gak bilang dan matilah kau di gereja. Tapi dia bilang, kalau kau begini, kau akan keliling minta-minta.
Selalu saya bilang itu, saya kalau ke rumah saudara, duduk di rumah saudara itu, eling itu. Papaku ngomong. Saya kalau ke rumah Kosinja, Ibu Eva ambil minum. Kasih no. Ingat, papaku pernah ngomong, kau akan duduk di rumah orang, menantikan minuman dari orang. Ini minumannya. Perkataan orang tua itu jangan main-main. Bapak ibu jangan ngobrol kata-kata kepada anak. Berkati mereka. Jangan suka ngomong begini, ini malas begini miskin nanti. Itu sudah kata tidak bagus. Rajinlah kau supaya hidupmu baik. Jadi kadang-kadang orang tua jengkel bagi-bagi warisan yang buruk. Kadang-kadang orang tua terpesona melihat anak, langsung kasih ini balik nama. Bapak ibu nanti susah. Sabar kenapa? Saya sudah lupa mau ngomong-ngomong apa tadi kok, sudah. Oke. Makanya orang Mesir itu nggak gampang keluarkan barang kalau nggak dipikir baik-baik. Bukan pelit loh, bukan. Teratur. Bapak ibu kasih uang untuk Tuhan, teratur. Kalau memang itu rela hatimu, bagian dari hidupmu, beri dengan hati yang memang connect dengan Tuhan. Percayalah saudara tidak akan kesulitan. Saya nggak mau ngelabui saudara-saudara. Mikir baik-baik. Kita semua sudah dewasa dan sudah lama dalam Tuhan. Kalau saudara ragu-ragu, enggak usah. Tapi kalau saudara dengan percaya yang punya iman, bagi Tuhan nggak ada yang susah-susah banget. Penggunaan saudara-saudara, harta saudara, saya nggak melok-melok atur-atur. Tapi mikirin baik-baik. Jangan sampai kita ini keleleran jadi orang tua. Jangan semuanya sudah dipindah kepada anak-anak sebagainya ini. Saya tahu, kita semua sayang anak. Dan kita atur dengan baik-baik. Tapi hati-hati dengan baik. Anak dengan orang tua beda. Orang tua itu begitu tersayat hatinya kalau lihat anaknya sakit. Tapi kalau orang tua susah, kita ini anak. Aku ini sudah anak kok, saya ini anak. Saya sekolah di Jakarta, pertama kali saya pulang naik pesawat Merpati. Saya beli tiket. Berangkatnya dan pulangnya sudah saya beli. Waktu saya di sana di kampungnya hanya 1 minggu. Tepat waktu harus saya pulang. Saya sudah punya tiket Merpati lagi. Papaku tanya kurang 3 hari, dia bilang, nak pulang kapan? Tanggal sekian Pak. Saya nggak bilang udah punya tiket. Jual sawah loh saudara. Saya nggak tahu papaku tuh pergi dong. Kenapa pagi-pagi papaku nggak ada lagi di rumah. Nawarin sawah. Sawahnya dia. Supaya ada uang untuk saya beli tiket pulang ke Jakarta. Tuh. Tapi ketika papaku sakit. Ponakan saya bilang, Om, kakek sakit. Aku punya uang 300, saya baru menikah. Punya uang 300. Saya mau uang ini yang 300 ini tambah sedikit menjadi 500 supaya saya kirimnya itu pakai wesel pos. Rodok lumayan 500. Hari Minggu, mama mertuaku meninggal. Dikubur hari Selasa. Saya pulang dari Wonasi. Baring-baring karena capek di tempat tidur. Ada surat datang. Kilat. Buka. Ponakan saya bilang, Om, kakek sudah dipanggil Tuhan pada hari Minggu. Bersamaan dengan mertua saya. Aduh, uang belum cukup 500 saya mau kirim. Masih tetap 300 jadi nggak saya kirim. Eling. Ketika papaku jual sawah hanya untuk belikan saya tiket. Dia nggak tahu kalau saya sudah punya tiket. Ketika saya mau berangkat, dia bilang ini ada uang sekian, kau belikan tiket. Ini uang ada apa ini? Papa jual sawah. Saya kembalikan, tapi saya nggak terlalu terharu. Karena saya masih belum kenal betul kebenaran dalam Tuhan tentang menghormati orang tua itu. Ya gitu saudara.
Jadi hatinya orang tua dengan anak itu beda dengan anak dengan orang tua. Bukan orang lain yang ngalami. Aku ngalami itu. Nah, saudara, kita kembali di sini. Ternyata kita nggak bisa kemana-mana ini. Bagian dari hidup. Orang ini nggak bisa masuk. Enggak, dia kaya. Dia nggak bisa. Saya sudah pernah ceritakan tentang Alexander Agung. Dia sudah pesan. Dia kalau dimasukkan dalam peti emas, tangannya dikeluarkan dua-dua. Tangannya dikeluarkan dua-dua dalam peti emas itu. Maksudnya apa? Biar orang tahu bahwa ini kekayaannya Alexander Agung ini pulang ke tanah dengan kosong, tangan tidak bawa kekayaan. Kedua, dia berkata, dari rumahnya itu ke pemakaman kerajaan itu 500 meter. Harus jalan, tidak boleh pakai kendaraan didorong-dorong. Diangkat. Perjalanan 500 meter itu diamburi uang dolar. Saya kok lupa uang dolar apa ya? Artinya apa? Berangkat kembali ke tanah nggak bawa uang kekayaan banyak. Ketiga, 50 orang menggotong petinya. Semua itu dokter pribadinya. Dokternya kuku, dokternya telinga, dokternya alis, dokternya gigi, dokternya kaki, dokternya apa lagi. Semua organnya ada dokternya. Artinya apa? Dokter. Siapapun manusia keluarga tidak bisa menahan kepergian kembali ke tanah. Ini anak muda ini karena dia kaya, pulang dengan hatinya yang susah. Lalu kita hidup dalam kelimpahan apa? Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Hidup. Dan kamu mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tidak usah kita limpahlah, cukup saja. Cukup. Kiranya saudara, setiap hari punya kecukupan. Satu poin saja, minggu depan kita sambung. Poin kedua, ketiga, dan keempat. Kita langsung ke penutup. Kita lihat penutup ini ada apa di sini nih. Kita baca. Seorang John Maxwell. Ini bukunya saya kejar. Saya kalau ke toko cari buku ini. Ini orang dipakai jadi penceramah berkualitas di bank-bank, termasuk BCA. Memberikan motivator. John Maxwell. Itu kata-katanya bukan kata-kata apa ya, umbaran aja, tapi mengandung kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh. Gak kelihatan dari belakang, kelihatan ya kayaknya. Semoga. Rahasia kelimpahan. Berikan kepada Tuhan bagian pertama dari setiap hari, saudara. Kalau mau kelimpahan, berikan kepada Tuhan bagian pertama dari setiap hari. Apa itu bagian pertama setiap hari? Doa pagi. Di rumah, sembah Tuhan sejenak. Sebelum minta-minta, sebelum kabur kemana-mana. Kita ini sibuk. Usahakan bangun, yang pertama dikatakan, ya Tuhan segala puji hormat bagimu. Kiranya kerjaanmu datang, namamu dikuduskan. Berikutnya berkata, berikan aku makanan hari ini, hikmat hari ini, dan berikutnya dan berikutnya. Pertama, setiap hari. Yang kedua, berikan kepada Tuhan hari pertama dari setiap minggu. Berikan kepada Tuhan hari pertama dari setiap minggu. Minggu tidak boleh dipakai kerja apalagi dalam artian utamakan beribadah. Dalam perjanjian lama, sampai sekarang Advent masih pakai begitu. Hari Sabat mereka nggak pakai kerja kecuali masak karena butuh makan. Tuhan sudah cukupkan itu pada hari sebelum hari Sabat. Tuhan berkata ambil kebutuhan 2 hari untuk hari sebelum hari Sabat. Karena hari Sabat tidak akan turun roti. Jadi saudara, kalau kita kembali kepada Alkitab Ortodok, apapun kita kerjakan pada hari Minggu nggak menghasilkan apa-apa. Kecuali itu kerjaan tambahan, rumah bocor dan lain sebagainya. Utamakan Minggu. Mereka di kampung saya itu orang mandi dan tidak kerja betul, nggak ke sawah.
rekreasi. Ada orang pandai mengaturnya. Pulang ibadah rekreasi dengan keluarga ke laut kemana. Jangan dipikirin, gak perlu tuh rekreasi. Itu kerjanya orang ngangguran. Bukan. Jiwa ini perlu rekreasi. Perlu bermain-main, perlu hiburan. Jangan kita terlalu fanatik, oh sok rohani dan sebagainya, sok rajin. Semuanya mau dipakai. Perlu itu istirahat. 3. Berikan kepada Tuhan bagian pertama dari penghasilan Anda. Bisa enggak? Itu bagian hidup loh. Angel tuh. Ya. Berikan kepada Tuhan pertimbangan pertama untuk setiap keputusan. Berikan kepada Tuhan pertimbangan pertama untuk setiap keputusan. Semuanya sudah ditimpa dengan baik. Terakhir namanya damai sejahtera dalam kotak hati. Itu hati, bukan dalam pikiran. Tapi dalam hati. Sejahtera apa enggak? Menasehati orang. Oh ini dia bagus, ini bagus. Pertimbangkan dulu. Semuanya. Mau menunda sesuatu, memutuskan sesuatu, ada pertimbangan. Libatkan Tuhan. Terakhir, berikan kepada Tuhan tempat pertama dalam hidup Anda. Suatu saat, seorang hamba Tuhan begitu sangat terharu. Perbuatan Tuhan dalam hidupnya luar biasa. Akhirnya, dia kepingin kasih kepada Tuhan apa yang layak dia berikan kepada Tuhan. Lalu nggak ada cara lain. Dan dia merem tutup mata, masuk dalam gereja, berlutut di dalam gereja. Dan dia berkata, aku nggak ada cara lain menyenangkan hati Tuhan. Lalu tunduk dalam gereja, dan dia menyanyi, dinyanyikan dari hatinya, dengan timbul dengan sendiri dan berkata, ku masuk ke hadirat-Mu. Mari kita berdiri. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya, alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah. Kemuliaanku, kekuasaanmu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu yang nyata dalamku. Bapak Ibu, itu hamba Tuhan itu namanya Dani Tumiwa. Dia merenungkan kebaikan Tuhan, aku mau kasih apa untuk Tuhan. Lalu ndak ada. Ini dia masuk dalam rumah Tuhan dan berlutut berkata, ku masuk ke dalam bait. Muncul lagu ini.
Kita nyanyikan, saudara menyanyi walaupun tidak pandai menyanyi. Usahakan bisa dengar suara. Para singer dan musik agak pelan-pelan. Sehingga jemaat saudara-saudara bisa dengarkan suara sendiri. Yuk kita nyanyikan, saudara nyanyi rodok keras dan para singer dan musiknya pelan-pelan sedikit ya. Aku masuk ke hadiratmu. Di tempat kudusmu Tuhan, kudusmu Tuhan, tiada kata. Oke itu aja. Puji dan sembah alangkah indahnya Tuhan. Seindah apakah bersama dengan Tuhan? Dialah pujian kita. Engkau Tuhan kemuliaanku, kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu yang nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Bapa yang baik, pagi ini kami dalam rumah Tuhan. Banyak orang belum bisa masuk dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Hati kami menyembah, hidup kami kemas, kami bawa di hadapan Tuhan. Tolonglah setiap hati yang terbuka pagi hari ini. Tolonglah setiap hati yang rindu dekat kepadamu pagi hari ini. Sentuhlah hati tersebut ya Tuhan. Berapa banyak kami yang datang dalam rumah-Mu Tuhan. Betul-betul hati membutuhkan hati Tuhan. Tubuh membutuhkan sentuhan tangan Tuhan. Tolonglah Tuhan, hampiri setiap kami supaya kami merasa nyaman. Karena hanya dekat Allah saja kami menjadi tenang. Tuhan tolonglah kami. Tolonglah kami umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu. Sembuhkanlah yang sakit. Berikan pengharapan. Berikan Tuhan semangat kepada setiap kami. Tuhan, rezeki-Mu lah yang kami nantikan, yang kami harapkan. Pertolongan-Mu lah ya Tuhan yang kami perlukan. Kami butuh yang lain, kelimpahan yang lain. Tapi kelimpahan dalam roh, dalam jiwa kami sangat kami perlukan. Tubuh kami perlu makan minum ya Allahku. Tapi kami perlu penghiburan, kepastian bahwa di tangan Tuhan hidup kami ini aman dan aman. Terima kasih banyak. Seberapa kami datang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan pulang dengan segar. Kita bergegas, kita siapkan persembahan kita. Jangan lupa, persembahan tidak dengan latah, disertai dengan hati yang baik.
Mari kita angkat Bapakku di sorga, gembala yang setia, pemelihara jiwa dan roh tubuh kami. Tuhanlah sumber rezeki berkat kami. Uang di tangan kami ini Tuhan, tidaklah seperti dengan orang Yahudi dan orang Mesir. Tetapi ini adalah bagian dari perjuangan kami, bagian dari hidup kami. Kami berikan, karena hidup kami ini adalah hasil dari pemberian. Tuhan sudah melampaui segalanya yang diberikan kepada kami, itu nyawa Yesus. Sekarang uang ini kami serahkan, kiranya berguna untuk kemuliaan Tuhan, kesejahteraan, dan kehidupan gereja ini berlanjut. Pemerintah bangsa kami Tuhan berkati, di rumah kami ada makan minuman, ada kesehatan, ada damai sejahtera, ada kegiatan, ada hikmat ilahi, ada perkembangan. Gereja ini diberkati Tuhan. Berkati yang online diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia limpah dalam Yesus Tuhan. Berkat hari ini dan selama-lamanya atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat pulang. Kiranya Allah bersama dengan kita sekaliannya. Terima kasih, Tuhan berkati.